selamat berkatilah. Pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah online pada pagi hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama dan yang kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita satukan hati kita melalui doa pembukaan. Saya hantarkan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu Tuhan, karena Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, singkirkan roh-roh jahat yang akan mengganggu kami dalam kami memahami apa yang menjadi sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini diambil dari Markus 5 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-43. Markus 5 ayat 21 sampai yang ke-43. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup."
Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai hal, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang-orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamahku? Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu pun yang menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dengan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang-orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyembuhkannya?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat tersebut, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara yang nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnyalah semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri serta berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi makan anak itu. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini berjudul Iman yang Menyembuhkan. Ada seorang yang datang dengan terang-terangan untuk memohon kesembuhan seorang anak yang sedang sakit. Orang ini merupakan salah satu pemimpin ibadat rumah sinagoge pada waktu itu.
Orang ini bernama Yairus. Walaupun ia seorang pejabat tinggi, ia menyapa Yesus dengan sangat hormat. Ketika ia melihat ia tersungkur di depannya, ia memohon kepada Yesus untuk mau menyembuhkan anak tersayangnya ini. Anak kesayangan keluarganya yang hampir mati ini berusia 12 tahun. Ia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan penyakitnya. Ketika Yesus di dalam perjalanan menuju rumah Yairus, ia bertemu dengan seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan. Wanita ini mengalami sakit pendarahan selama lebih dari 12 tahun. Dia sudah pergi ke berbagai tabib, dokter pada waktu itu, dan meminum obat-obatan yang mereka berikan. Selama dia mempunyai sesuatu yang bisa diberikan kepada tabib itu, mereka akan menyembuhkannya. Tetapi saat perempuan ini tidak mempunyai uang, tabib-tabib ini juga tidak akan menyembuhkan penyakit orang ini. Iman yang kuat yang dimiliki oleh wanita ini menentunya untuk menjamah jubah dari Tuhan Yesus. Dia berkata di dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dia percaya bahwa Kristus dapat menyembuhkan, bukan sebagai nabi, tetapi dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Ia adalah anak dari Allah. Masalah yang dihadapi oleh wanita ini sepenuhnya tidak dapat menyampaikan masalah ini secara terang-terangan. Oleh karena itu, dia hanya berharap bisa disembuhkan secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Mukjizat yang terjadi pada wanita ini seketika luntur, sembuh seketika saat ia menjamah jubah Tuhan Yesus. Darah yang terus mengalir kini sudah mengering, dan tiba-tiba dia merasa sekujur tubuhnya sehat walafiat seperti sedia kala. Mengetahui ada mukjizat yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, dirinya bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa yang menjamah jubahku ini?" Dan dengan takut dan gemetar, wanita itu memperlihatkan dirinya kepada Yesus. Ia takut dan tersungkur di depan Yesus, lalu ia memberitahukan segala sesuatu yang telah ia hadapi dan ia rasakan selama ini. Yesus berkata kepada wanita itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan jiwamu." Wanita yang sakit pendarahan itu memiliki pengharapan dan untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dengan pengharapan itu, ia mengimani bahwa Tuhan Yesus dapat memberikan kesembuhan. Dengan menyentuh jubah Tuhan Yesus, ia menjadi sembuh. Imannya kepada Yesus Kristus telah menyembuhkannya. Selain itu, melalui kesembuhan yang dialami oleh wanita ini menjadi bukti bahwa Tuhan itu baik dan pemurah kepada mereka yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada nasihat dalam bahasa Jawa yang berbunyi, "Pangandelmu kang mitulungi kowe," yang artinya imanmu yang menyelamatkan engkau. Nasihat tersebut menjelaskan bagaimana hubungan antara iman dan kesembuhan seseorang. Kita dapat mempelajari bahwa iman kepada Yesus Kristus dapat membawa kesembuhan bagi diri kita. Beriman bukan berarti diam, karena iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Iman telah mendolong
wanita itu untuk menerobos kerumunan orang banyak dan para murid, serta berusaha menyentuh jubah Tuhan Yesus. Padahal secara fisik, ia sudah menderita pendarahan selama 12 tahun, sehingga kita bisa membayangkan bagaimana kondisi wanita itu yang tentu saja sangat mengenaskan. Tuhan itu baik dan pemurah kepada mereka yang menantikan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan untuk memiliki iman yang teguh di dalam Kristus agar kita dapat senantiasa mendapatkan limpahan dari Tuhan. Hal ini seiring dengan realitas kita pada saat ini bahwa ada banyak sekali penyakit di sekitar kita, seperti COVID-19, penyakit kolesterol, diabetes, jantung, hipertensi, stroke, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada jemaat kita yang saat ini sedang mengalami kondisi tersebut. Sebagai gereja yang utuh, mari kita bersama-sama menjadi komunitas yang dapat saling memberikan dukungan dan untuk mengimani kesembuhan itu yang bersumber dari Kristus Yesus sendiri. Marilah kita menjadi orang yang bisa mendampingi, mendukung, dan menguatkan satu sama lain untuk terus memiliki iman. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan semua. Amin. Kita masuki saat teduh. Dan marilah kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami terima ini dapat menjadi bagian dan petunjuk bagi kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Berkatilah kehidupan kami ya Tuhan, agar kami bisa terus mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan. Limpahkanlah kasih dan karunia-Mu Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menutup doa ini dengan doa yang telah melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudaraku, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Marilah kita lanjutkan dan wujudkan tugas kita sebagai gereja dengan keyakinan kita akan perlindungan dan kasih Kristus yang telah menganugerahkan kita kehidupan yang baru. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran saudara di dalam nama Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin. Marilah kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 425, bait yang pertama dan yang kedua, berkumandang suara dari seberang. Demikian ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana penuhi hati ini. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian